Salam kasih Tuhan, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Apapun yang sedang kita alami, biarlah iman kita terus yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan untuk menghadapinya, bahkan untuk menang terhadap segala kecemasan dan kekhawatiran yang sedang menerpa kita. Perenungan kita hari ini adalah mengalahkan kecemasan. Dalam Mazmur 42 dan 43, 3 kali pemazmur bertanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Dunia di sekitar pemazmur kacau, dan ia tengah merenungkan di mana Allah. Dia merenung apakah dia dapat keluar dari lubang gelap kecemasan yang sedang dia rasakan. Memang jujur saja, kecemasan merupakan suatu problem yang serius di dunia sekarang ini. Banyak orang bunuh diri karena tekanan kecemasan bila semua harapan dan tujuan hidup diperas keluar dari mereka. Depresi merupakan suatu perkara yang serius, dan kita harus tahu bagaimana mengatasinya. Dapat dipastikan bahwa seringkali kecemasan terjadi karena suatu sebab secara jasmani. Anda masih ingat bagaimana cemasnya Nabi Elia setelah perang di Gunung Karmel? Apa yang dibutuhkan olehnya adalah waktu untuk tidur, makanan yang menguatkan, dan satu penglihatan baru tentang kebesaran Allah. Dengan penuh kasih sayang Allah memperhatikan Elia, menolongnya untuk beristirahat dan memperoleh kekuatan baru. Dan setelah itu, Allah memberi padanya tugas baru. Banyak dari kita mengalami hari-hari cemas sebab kita bekerja terlalu banyak, juga dalam melayani Tuhan. Sebab itu tidak mengherankan Tuhan Yesus mendorong muridnya untuk menyendiri dan beristirahat sebentar. Bila kita tidak berhati-hati, kebiasaan yang dapat merusak kesehatan akan membawa kita pada kecemasan. Ada kalanya kecemasan juga merupakan serangan dari iblis. Iblis adalah penuduh dan perusak. Iblis tahu bagaimana harus menyerang kita dan senjata apa yang harus digunakan. Dia senang sekali mengingatkan kita pada kegagalan dahulu dan dosa-dosa lama kita. Dia berusaha supaya kita memandang pada diri sendiri sedemikian rupa hingga kita lupa untuk memandang pada Kristus. Dan hasilnya selalu satu perasaan salah dan kekalahan serta rasa cemas. Ada juga depresi yang ditimbulkan oleh suatu sebab psikologis. Memang ada orang yang kepribadiannya selalu pesimis. Mereka bukan mencoba mengubahnya, tetapi mereka membiarkan unsur itu bekerja terus hingga akhirnya mereka membangun satu jalan kekalahan dan kecemasan. Kecemasan biasanya mengikuti jalan yang sama. Ini bermula dengan melindungi diri. Anda merasa sangat terluka, mungkin karena seseorang mengecewakan Anda. Atau mungkin satu rencana Anda gagal, atau mungkin Anda gagal karena diri Anda sendiri. Karena sesuatu kejadian, Anda merasa luka dalam perasaan, dan luka ini mengancam untuk mencuri damai sejahtera serta kenikmatan kehidupan Anda. Perkara terbaik untuk dilakukan adalah menghadapi luka tersebut dengan jujur dan mengatasinya. Berdoa untuk hal itu, serahkan itu pada Tuhan, dan pakailah obat firman Tuhan. Tetapi ada kalanya lukanya sedemikian beratnya hingga seakan-akan kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengurusnya. Pada titik inilah datang usaha untuk melindungi diri sendiri. Sebab Anda merasa terluka, maka menarik diri sendiri dan mengasingkan diri dari realitas kehidupan. Anda merasa aman dengan diri sendiri dan tidak merasa demikian dengan orang-orang lain. Depresi dalam hati Anda adalah seperti kulit tebal di tangan Anda.
merupakan semacam perlindungan darurat. Hal ini menolong supaya bagian yang luka tidak terlalu cepat tersinggung. Hal inilah yang menyebabkan mengapa orang yang merasa cemas tidak punya perhatian terhadap kehidupan sekelilingnya, keluarga dan kawan-kawan, pekerjaannya, sampai pada kesenangannya. Mereka menyendiri, sebab itu membantu melindungi diri sendiri terhadap kemungkinan untuk dilukai lagi. Ini membawa kita pada langkah yang kedua, melindungi diri sendiri, membawa kita pada rasa kasihan pada diri sendiri. Kita merasa sedih terhadap diri sendiri, dan kita mulai menarik diri, dan kemudian mengundurkan diri dari kehidupan. Kita terpaku pada persoalan diri sendiri dan penderitaan, dan lupa bahwa orang lain juga mempunyai persoalan dan penderitaan. Hal ini membawa kita pada langkah ketiga, yakni menghukum diri sendiri. Anda melindungi diri Anda dengan menarik diri, dan Anda merasa kasihan terhadap diri sendiri sebab merasa terasing. Setelah itu, Anda mulai menghukum diri Anda sendiri untuk hal-hal yang Anda kira telah Anda perbuat. Anda menjadi hakim dan menghukum diri Anda sendiri pada suatu kehidupan dengan penderitaan yang Anda kenakan terhadap dirimu sendiri untuk menebus semua kesalahan yang Anda gambarkan telah melakukannya. Pada tempat inilah iblis memulai persoalan, sebab dialah penuduh Anda. Iblis senang sekali mengingatkan Anda terhadap dosa-dosa, kesalahan, kegagalan Anda, sampai pada hal-hal yang memalukan bagi Anda. Tiap peringatan ini hanya menyebabkan luka dalam hati kita menjadi lebih sakit, dan Anda mulai menarik diri lebih dalam lagi dan mengasingkan diri dari kenyataan. Tidak mengherankan ada orang-orang yang mencoba langkah selanjutnya, yakni menghancurkan diri sendiri. Iblis adalah perusak, dan dia tahu caranya untuk mendapatkan batu loncatan dalam hidup Anda, di mana Anda dalam keadaan paling lemah. Tetapi ada jawaban terhadap depresi semacam ini. Tidak perlu Anda melindungi diri sendiri dan merasa kasihan terhadap diri sendiri dan menghukum diri Anda sendiri. Tuhan Yesus Kristus dapat datang pada Anda dan memberi keperluan Anda dan menolong Anda untuk mengalahkan kecemasan Anda. Bila Anda mulai sadar bahwa kecemasan menyerang Anda, serahkanlah diri Anda segera pada Tuhan Yesus Kristus dan ceritakan kepadanya segala luka yang Anda derita dalam hati Anda. Inilah yang telah diperbuat oleh pemazmur dalam Mazmur 42 dan 43. Dia beritahukan pada Tuhan bagaimana dia terluka, bagaimana dia kecewa dalam kejadian-kejadian. Pemazmur secara jujur melepaskan beban perasaan dan keluhannya. Luka-lukanya bukan dipupuk, tetapi hatinya diserahkan pada tabib yang besar. Langkah kedua adalah mengerahkan pandangan Anda pada Tuhan dan lepas dari diri Anda sendiri. Kasihan pada diri Anda sendiri adalah sikap yang paling berbahaya, yang Anda dan saya dapat memupuknya. Itu meracuni cara kita sehingga tidak ada satu hal yang kelihatan benar. Apa saja yang dikatakan atau diperbuat selalu kelihatan salah. Jadi mintalah pada Tuhan supaya Ia memberi kekuatan pada Anda untuk memerangi perasaan kasihan pada diri sendiri. Di dalam Mazmur 42 dan 43, pemazmur menulis, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Langkah ketiga untuk diingat adalah bahwa Yesus Kristus telah mati untuk semua dosa dan kegagalan Anda, dan Anda tidak perlu menghukum diri Anda sendiri.
Bila Anda mengaku semua dosa dan kegagalan Anda kepada Tuhan, Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kita, akan mengampuni dan melupakan itu semua. Mungkin Anda tidak merasa apa yang Ia lakukan, tetapi Ia, Tuhan Yesus, berbuat sama. Sebab inilah janji dalam firman-Nya. Tuhan tidak lagi memperlakukan Anda atas dasar hukum Taurat, tetapi berdasar pada kemurahan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Karena itu, untuk apa Anda menghukum diri Anda sendiri bila Kristus sudah memikul semua hukuman bagi Anda? Bapa di sorga mengasihi Anda. Dia mengampuni Anda dan Dia akan memimpin Anda keluar dari persoalan Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Haleluya. Shalom.